Halo, perkenalkan nama saya Inaya, merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling dengan NIM 2114090. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah konseling kelompok yang diampu oleh Bapak Dendi Setiadi. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menjawab pertanyaan tentang identifikasi berbagai kategori kasus dalam konseling kelompok yang memiliki perbedaan masing-masing. Jadi apa sih perbedaan utama antara kategori kasus krisis center, problem center, dan growth center itu sendiri? Nah, untuk krisis center itu sendiri merupakan masalah yang harus ditangani secara segera, mendesak, dan urgent. Biasanya fokusnya itu pada penanganan krisis yang dialami oleh individu maupun kelompok yang cukup besar dan membahayakan diri sendiri atau orang lain. Jadi sifatnya itu bisa jangka pendek dan fokus pada penanganan krisis secara langsung. Jadi kasus-kasus yang sering terjadi itu seperti kasus tawuran antar sekolah, tawuran antar kelas, konflik kelompok siswa dengan salah satu guru seperti itu. Jadi untuk yang kedua itu ada problem center, memusatkan perhatian pada pemecahan masalah. Jadi problem center ini biasanya cenderung dilakukan sebagai tindakan preventif atau mencegah timbulnya permasalahan krisis. Juga sifatnya itu jangka pendek juga jangka panjang yang nyesuaiin kompleksitas masalah pada kebutuhan siswanya itu. Jadi kalau kasus yang sering dihadapi problem center ini bisa seperti relasi antar teman, terlambat datang ke sekolah, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, seperti itu. Nah, untuk growth center itu juga merupakan masalah yang fokus pada perkembangan atau meningkatkan potensi yang dimiliki setiap siswa. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, meningkatkan kualitas diri. Sifatnya itu jangka panjang karena fokus pada pengembangan diri secara berkelanjutan. Kasus yang sering terjadi itu bisa kurang percaya diri, kurangnya motivasi belajar, kurangnya gugup dalam presentasi seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua tentang jelaskan masing-masing tahapan dalam konseling kelompok serta berikan contohnya. Adapun tahap konseling kelompok yaitu tahap permulaan. Pada tahap ini konselor membentuk struktur kelompok untuk memahami beberapa aturan saat konseling kelompok berlangsung. Tujuan dari tahap ini itu biar bisa ngebangun rasa kepercayaan setiap anggota, bisa respon baliknya ada, terus juga saling menghargai, menghormati. Nah, untuk pada tahap ini biasanya tuh permulaannya itu ada pada contohnya itu ya, kayak konselor tuh menyapa seperti, halo selamat pagi, gimana kabarnya hari ini, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan diri dari konselor lalu ke anggota kelompok lainnya, lalu menjelaskan tujuan dan aturan mengapa kelompok itu terbentuk. Jadi contoh kalimatnya seperti, ya harapannya dibuat kelompok ini agar kalian bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan yang mengganggu dari masalah yang sedang dialami. Saya sebagai fasilitator, kalian dalam berbagi pengalaman apapun itu, dan dalam beberapa kesempatan saya akan meminta anggota lain untuk membantu jalannya kelompok. Kelompok juga berjalan kurang lebih selama 70 menit. Setiap pertemuan dilakukan seminggu sekali dan konseling kelompok menyesuaikan jadwal anggota. Jadi fleksibel kayak gitu. Saya akan mempersilahkan kalian untuk memiliki harapan yang diinginkan. Kemudian ada aturan kelompok yang harus diperhatikan seperti menjaga kerahasiaan, mendengarkan orang lain ketika berbicara, tidak ngejudge permasalahan lain, tidak membanding-bandingkan kayak gitu. Nah, untuk tahap transisi itu sendiri, tahap ini konselor mulai memancing permasalahan yang dialami oleh setiap anggota, dapat mengarah pada apa yang diketahui dari penyebab masalah, mengapa ia sering terlambat, mengapa ia jadi kurang
kurang konsentrasi kayak gitu. Dan upaya konselor pada tahap ini tuh untuk mengontrol, memberikan kondisi kenyamanan pada anggota kelompok. Jadi contohnya itu konselor bisa mengatakan, apa ada yang membuatmu terganggu? Oh ya, begitu ya. Lalu kamu merasa jenuh dengan aktivitasmu. Betulkah begitu? Jadi intinya itu tahap ini konselor menggunakan teknik-teknik konseling, terutama penggunaan refleksi, klarifikasi, pikiran, dan perasaan untuk mengetahui permasalahan setiap anggota gitu. Nah, untuk tahap ketiga itu sendiri ada tahap kerja. Pada tahap ini kelompok benar-benar belajar tentang diri mereka, satu sama lain. Jadi konselor dapat melakukan atau menyusun rencana tindakan. Kelompok juga diharapkan untuk membuka diri lebih jauh dan menghilangkan defensinya atau adanya perilaku baru yang mulai dibentuk oleh konseli yang kemudian dituntut untuk belajar dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah direncanakannya. Contohnya, pada kasus kehilangan kucing, konseli mulai menyadari untuk mengikhlaskannya, yang kemudian mencoba aktivitas baru seperti menanam pohon atau harapannya agar bisa menurunkan rasa kesedihannya itu, seperti itu. Lalu ada tahap pengakhiran, tahap di mana anggota kelompok mencoba perilaku baru yang telah mereka rencanakan di tahap kerja. Jadi umpan balik tahap ini sangat penting dan dilakukan setiap anggota kelompok. Jadi konselor memastikan waktu yang tepat nih untuk mengakhiri konseling apabila kelompok sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, konselor mengapresiasi dengan kayak, wah, bagus sekali ya, kalian sudah mau mencoba kegiatan baru dan bisa berpikir lebih baik daripada sebelumnya. Kalau begitu, saya akan terus mendukung rencana kalian dan apa masih ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Kalau tidak, kita akan lanjutkan di minggu depan. Jangan lupa tugasnya diingatkan kembali dan dikerjakan seperti itu. Lalu itulah tahap konseling kelompok. Nah, untuk yang ketiga ini pertanyaannya tentang apa yang dimaksud dengan karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, dalam konseling kelompok ini, mengapa hal itu tuh sangat penting sih kayak gitu. Jadi menurut saya karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor itu pertama tuh harus ada empati, penerimaan tanpa syarat, mendengarkan, terus percaya diri, komunikasi yang baik, fleksibilitas terhadap waktu dan segala macamnya situasinya seperti apa. Terus lalu ada kreativitasnya juga, kemampuan untuk menjaga kerahasiaan itu sangat penting. Nah, menurut saya peran konselor dalam konseling kelompok itu sangat penting, maka harus memiliki kepribadian yang baik untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga para anggota kelompok ini tuh merasa bebas berbagi masalah pribadinya, tidak perlu takut rahasianya tuh akan terbongkar. Jadi karakteristik kepribadian yang baik itu dapat membantu konselor untuk membangun hubungan yang positif, juga menciptakan suasana yang nyaman dan memfasilitasi proses konseling kelompok seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, pada pertanyaan terakhir tentang analisis dan identifikasi kasus konseling kelompok berbeda-beda. Lalu bagaimana perbedaan pendekatan terapi realitas, behavior, REBT, dan DIA dalam konseling kelompok, serta berikan contohnya. Nah, untuk pertama, terapi realitas itu sendiri kan secara hakikatnya manusia punya kemampuan untuk jalan hidup mereka sendiri. Dan pilih jalan hidup itu mereka sendiri tuh dari pilihannya gitu. Jadi dia tuh, manusia tuh bertanggung jawab penuh atas pilihan yang mereka pilih. Lalu fokus konselor itu ya untuk membantu anggota kelompok memahami dan menerima kenyataan hidup serta bertanggung jawab atas pilihan dan perilaku mereka. Begitu. Nah, teknik yang biasa digunakan untuk pendekatan realitas itu sendiri tuh ya WDEP. Jadi konselor tuh mendorong anggota kelompok untuk
membuat pilihan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, untuk kasus contohnya itu sendiri itu ada sekelompok murid yang sering datang terlambat. Nah, mereka tuh bernama Vio, Rehan, Anggi, Fahri. Nah, dari keempat anak tersebut yang sering datang terlambat itu adalah Vio. Maka konselor membantu Vio untuk menelaah lebih dalam mengapa Vio sering terlambat. Ternyata Vio itu sering begadang, terus abis sholat subuh tuh ketiduran. Abis ketiduran dia keburu-buru datang ke sekolah, jadinya dia telat gitu. Nah, harusnya kalau dia tuh berpikir realitas, kalau dia memang dia sekolahnya pagi, ya dia nggak usah tidur larut malam atau begadang begitu. Nah, tapi di sini tuh konselor uh, membantu menganalisis menggunakan WDEP. Jadi wants atau keinginannya si Vio itu apa? Keinginan Vio itu abis sholat subuh tuh nggak tidur lagi, biar Vio tuh nggak terlambat datang ke sekolah. Tapi Vio tuh selalu ketiduran saat nunggu jam mandi. Habis itu Vio juga pengen sarapan pagi dan berangkat nggak lari-larian ke sekolah gitu. Doingnya apa? Berarti Vio harus tidur lebih awal. Terus evaluasinya apa? Vio harus melakukan dengan sungguh-sungguh doing tadi. Lalu planningnya apa? Berarti Vio harus berencana tidur lebih awal, tidak nonton TV atau mengganggu hal-hal yang mengganggu tidurnya dia, jam tidurnya dia. Nah, sesekali Vio juga buka buku pelajaran yang akan dipelajari di sekolah, membantu memasak ibu, serta sarapan pagi dan berangkat sekolah lebih awal. Maka dari itu, hal yang sama juga WDP ini diterapkan ke anggota kelompok yang lain seperti itu. Oke, pada terapi behavior yang kedua, fokus terapi behavior ini pada perubahan perilaku individu yang tidak diinginkan atau salah sesuai. Nah, dalam konseling kelompok itu setiap anggota tuh diajak melihat perilaku salah sesuai, negatif atau menyimpang yang kemudian nantinya tuh perilaku tersebut diubah menjadi perilaku yang lebih baik. Nah, penggunaan teknik behavior dapat menggunakan sistem reward dan punishment untuk membantu anggota kelompok mengembangkan perilaku yang diinginkan dan perilaku yang tidak diinginkan. Sebenarnya masih banyak lagi teknik yang dalam behavior ini, namun pada intinya tuh bagaimana perilaku buruk itu dapat diubah dengan diawali mengenali, mengendalikan, mengurangi, dan mengubah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik gitu, atau menyadarkan mereka untuk melihat bahwa perilaku tersebut adalah buruk. Jadi contohnya nih ya, kasusnya tuh sebagian siswa memiliki geng yang dimana geng tersebut sering membuat kegaduhan di dalam kelas. Hal ini kan mengganggu kegiatan belajar kan. Nah, alasan mereka tuh beragam, kayak mulai dari nggak suka belajar, nggak suka gurunya, nggak suka pelajarannya, apapun alasannya, perilaku yang mereka buat tuh perilaku yang salah. Kemudian konselor harus mengajak kelompok tersebut membantu melihat perilaku buruknya dan mengarahkan mereka untuk mengubah perilaku tersebut gitu. Kalau untuk pendekatan RBT itu berfokusnya tuh untuk membantu anggota kelompok untuk mengidentifikasikan dan menentang keyakinan irasional yang menghambat mereka. Jadi salah satu karakteristik perilaku bermasalah menurut pendekatan RBT adalah kayak kesalahan dalam persepsi setiap konseli atau setiap individu gitu. Jadi teknik yang digunakan itu misalnya dalam mengatasi stres akademik melalui pendekatan konseling RBT adalah teknik latihan asertif, yaitu dengan latihan mengekspresikan pikiran, perasaan secara jujur, lalu membuat homework assessment, yaitu teknik mereka diberikan tugas intinya gitu. Terhadap komitmennya ada reinforcement untuk penguatan terhadap perubahan positif yang dilakukan oleh anggota kelompok.
atau teknik behavioristik dan teknik dispute kognitif. Nah, dispute kognitif itu penting banget dalam pendekatan RBT ini gitu. Oke, pada pendekatan REBT ini, contohnya tuh guru BK melihat fenomena murid kelas 10 yang mengalami stres secara akademik saat ujian sekolah. Ternyata penyebabnya itu karena keyakinan irasional terhadap ujian lisan. Idealnya, siswa tersebut mampu beradaptasi dengan gaya belajar baru, malah menganggap ujian lisan tidak memiliki ukuran yang terstandar karena nilai tergantung persepsi guru. Maka keyakinan seperti ini harus diubah dengan pendekatan REBT. Nah, sebagai guru BK, ada beberapa langkah konseling kelompok untuk mengatasi stres akademik, yaitu dengan melalui pembinaan hubungan, lalu mengelola pikirannya dengan teknik ABCDE, eksplorasi keyakinan irasional setiap anggota kelompok, kemudian pemimpin kelompok tuh menggunakan teknik asertif untuk melihat pikiran dan perasaan tiap anggota secara jujur. Menerapkan teknik dispute kognitif bahwa ujian lisan merupakan hal yang positif dan mengukur kemampuan mereka dalam prestasi akademiknya gitu. Nah, kemudian guru BK juga memberikan homework assessment yang bertujuan untuk membuat komitmen dengan anggota terhadap keyakinan yang tadinya irasional menjadi rasional. Terakhir adalah dengan pengelolaan tingkah laku menggunakan teknik reinforcement. Anggota menyampaikan keyakinan yang diperolehnya harus diapresiasi oleh pemimpin. Keyakinan rasional itu juga dapat membentuk perilaku baru dan positif saat mengikuti ujian lisan, sehingga bisa mengurangi tingkat stres. Lalu pendekatan DI dan IA. DI/IA ini tuh kalau dilihat dari pengertian DI sendiri merupakan pendekatan yang berfokus pada konseli dalam menyesuaikan diri mereka terhadap lingkungan baru. Kalau IA itu sendiri ya fokusnya tuh ya individu dalam mengambil sebuah keputusan, entah itu keputusan karir, entah itu keputusan masa depan dia, seperti itu. Pokoknya keduanya itu fokus untuk diri sendiri, dan juga meningkatkan hubungan interpersonal, keterbukaan antar anggota kelompok. Karena kan konteksnya konseling kelompok ya. Kalau untuk tekniknya itu ya penyampaiannya pada teknik DIA, konselor tuh menggunakan berbagai kegiatan dan latihan untuk membantu anggota kelompok mengeksplorasi perasaan dan kebutuhan serta harapan mereka dalam pilihan atau penyesuaian dirinya. Nah, contohnya itu sendiri, misalnya guru BK menemukan beberapa siswa yang sulit memilih melanjutkan pendidikan atau tidak setelah lulus sekolah SMA. Setelah itu, guru BK membentuklah kelompok tersebut. Berbagai macam alasan atau inti masalah mereka tuh yaitu berhubungan dengan permasalahan ekonomi, pilihan orang tua, jurusan linear atau enggak. Maka dari itu guru BK harus membantu mereka untuk menentukan keputusan dari kebingungannya. Nggak lupa juga konseling kelompok juga di dalam konseling itu harus diberi tugas seperti apa sih keuntungan dan kelebihan dari setiap keputusannya itu. Lalu kemudian guru BK juga menegaskan setiap keputusan yang akan dipilih oleh konseling. Lalu bagaimana mereka memberikan cara bagaimana mereka untuk menyesuaikan diri terkait lingkungan baru atau terkait nanti pilihannya itu bagaimana, pilihan dari keputusannya itu bagaimana, seperti itu. Nah, itulah pendekatan pada konseling kelompok. Konselor atau guru BK perlu memperhatikan untuk setiap masalah kasus, termasuk dalam situasi krisis center, problem center, dan growth center. Guru BK juga perlu mengingat tahapan konseling kelompok dan memperhatikan peraturan serta tugas yang diberikan kepada kelompoknya atau kepada anggota. Nah, kepribadian guru BK juga menentukan membuat anggota nyaman atau enggaknya saat konseling kelompok. Jadi harus punya kepribadian yang baik.
Oke, baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di video tugas berikutnya. Terima kasih.